Halo, assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Sudah siapkah belajar hari ini? Tentunya siap kan? Pada video pembelajaran kali ini kita sudah sampai di tema 1 Selamatkan makhluk hidup, subtema 1 Tumbuhan sahabatku, pembelajaran ketiga. Berbicara tentang tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Yuk cari tahu. Nah, ayo adik-adik sekarang mengamati ya. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Sedangkan bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Sedangkan pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Nah, beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah adik-adik yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Ayo sekarang amati gambar berikut ini ya. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak. Nah, kira-kira itu gambar apa ya? Iya betul adik-adik, gambar tersebut adalah tanaman wortel. Cara tanaman wortel berkembang biak secara vegetatif, yaitu berkembang biak melalui umbi akar yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Nah, sekarang adik-adik ayo mencoba memperhatikan lingkungan sekolah. Kemudian catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif ya. Catatlah pada tabel yang sudah disediakan di buku tema adik-adik halaman 35. Setelah memperhatikan tanaman yang berkembang biak secara vegetatif di lingkungan sekolah, kira-kira apa ya manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif? Iya betul adik-adik, manfaat perkembangbiakan secara vegetatif yaitu menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan induknya, lebih cepat dibanding perkembangbiakan generatif, menghasilkan tanaman yang susah tumbuh dari benih, dapat mengendalikan kualitas yang dihasilkan. Sungguh hebat ya adik-adik semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk lebih mengetahui tentang tumbuhan sebagai ciptaan Tuhan, ayo adik-adik membaca teks berikut. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa Indonesia, memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan.
Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Oleh Nunik Tara Salvia. Kalau sudah membaca teksnya, ayo adik-adik mengisi diagram berikut berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Dimulai dari paragraf 1 ya adik-adik. Iya betul, informasi dan ide pokok pada paragraf 1 adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf kedua adik-adik. Iya betul, informasi dan ide pokok pada paragraf 2 adalah dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lanjut ke paragraf 3. Iya betul adik-adik, informasi dan ide pokok pada paragraf 3 adalah wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4-nya, informasi dan ide pokok pada paragraf 4 adalah dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dan untuk paragraf 5-nya adik-adik, iya betul, informasi dan ide pokok pada paragraf kelima adalah dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, sekarang ayo diskusikan dengan temanmu untuk mengembangkan informasi dan ide pokok pada diagram menjadi sebuah tulisan.